Selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi ke-6 dalam seri logika proposisi. Kita telah melihat ada 12 hukum-hukum ekuivalensi yang telah kita buktikan dengan menggunakan truth table. Nah, kita akan melihat dalam sesi ini bagaimana kita bisa menggunakan hukum-hukum ini untuk membuktikan ekuivalensi tanpa menggunakan truth table. Jadi cepat saja, ada hukum komutatif, hukum asosiatif. Kalau kita punya dua konjungsi berurutan, maka Q yang di tengah bisa diasosiasikan dengan P dulu atau dengan R dulu. Hasilnya sama. Hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, true selalu mendominasi disjungsi, false selalu mendominasi konjungsi, hukum negasi, salah satunya pasti true, salah satunya pasti false. Hukum negasi ganda, hukum idempotent, hukum De Morgan yang sangat penting, negasi dari suatu konjungsi adalah disjungsi dari negasi dari komponen-komponen awalnya. Demikian juga kalau dia adalah negasi dari disjungsi, dia adalah konjungsi dari negasi dari komponen-komponen awalnya. Hukum absorpsi, negasi dari true dan false, dan terakhir hukum implikasi. Jadi ada dua penggunaan hukum-hukum. Yang pertama membuktikan ekuivalensi, ini sebenarnya bisa digunakan, kita bisa menggunakan truth table. Yang kedua ini untuk menyederhanakan proposisi majemuk yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh truth table. Dan dalam sesi ini saya akan memberikan contoh-contoh dan sekaligus tricks apa ya yang bisa dipakai supaya kita bisa memanfaatkan hukum-hukum dengan efisien. Langsung contoh saja, misalkan kita disuruh membuktikan bagian kiri itu ekuivalen dengan ekspresi di bagian kanan. Jadi mulailah dengan menuliskan salah satu proposisi menjadi bagian kiri. Dalam hal ini saya akan memulai dengan bagian kirinya. Nah, setelah itu kita berusaha mengubah proposisi ini dengan cara apa? Tentu saja menerapkan hukum-hukum ya. Kita tidak bisa sembarangan mengubah bentuk suatu ekspresi mengatakan mereka ekuivalen. Selama kita menggunakan hukum yang tepat dengan benar, maka ekuivalensi itu tetap berlaku. Oke, jadi ketika kita lihat ini, mata kita harus tertuju pada yang sebelah kanan. Bagaimana supaya dia makin mirip menjadi bagian kanan. Dan tuliskan dasar hukum pada setiap perubahan. Jadi dalam hal ini saya akan menerapkan hukum implikasi. Hukum implikasi sebegini ya. Jadi saya akan membongkar implikasi dengan hukum ini. Ini lihat perubahannya hanya yang P berimplikasi Q berubah menjadi bentuk kanan dari hukum. Kemudian saya akan pakai hukum De Morgan. Negasi dari disjungsi adalah konjungsi dari negasi-negasi komponen awalnya. Kemudian saya akan sederhanakan ini double negation ini ya, negasi ganda dengan menggunakan hukum negasi ganda. Nah, coba lihat, kita sudah sampai pada bagian kanan. Ya. Ini satu hal yang lihat ketika kita punya disjungsi di sini, padahal di bagian kanan tujuan kita adalah konjungsi. Nah, ini adalah calon kuat untuk hukum De Morgan. Oke, jadi kita telah sampai pada bagian kanan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian kiri memang ekuivalen dengan bagian kanan. Sekedar informasi saja, ini disebut hukum ingkaran ya, kadang-kadang itu adalah disebut sebagai hukum ke-13. Negasi dari suatu implikasi adalah PM not Q. Sedangkan ini hukum implikasi awal di sini. Oke, jadi step nomor 0 sebelum kita bisa menggunakan
hukum-hukum, ya kita harus menguasai dulu hukum-hukum ekuivalensi tersebut. Tanpa kita menguasai hukum, kita akan sering ngeblank saja ketika melihat suatu ekspresi. Nah, tricks. Nah, ini saya yang rangkum berdasarkan pengalaman ya. Yang pertama, kalau ada implikasi, langsung terapkan hukum implikasi. Istilah saya, bubarkan implikasi. Kalau ada bentuk-bentuk seperti begini, dan kita perlu ketika bentuknya adalah negasi dari konjungsi, dan kita perlu disjungsi atau yang bentuk ini juga, kita cepat-cepat aplikasikan hukum De Morgan, sehingga bentuk yang lebih kompleks ini, negasi dari suatu bentuk kompleks, cepat-cepat diurai menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lalu karena mata kita selalu menuju ke bagian kanan, susunlah variabel-variabel yang kita punya supaya dia makin mendekati susunan variabel dari ekspresi tujuan. Kalau bisa pakai hukum komutatif, cepat-cepat terapkan. Juga, Anda kurung ya, kita perhatikan sebelah kiri sama sebelah kanan yang tujuannya itu bagaimana. Kita usahakan supaya dia mirip mungkin dengan bagian kanan dengan menggunakan hukum asosiatif. Tapi hati-hati menggunakan hukum asosiatif, kalau tanda berbeda kita tidak bisa sembarangan pakai. Kalau ada negasi ganda, sederhanakan. Nah, bentuk seperti gini, ini adalah bentuk bagian kanan dari hukum distributif. Jadi ini dan ini juga perlu dikenal, karena ini adalah bagian kanan dari hukum distributif. Oke, coba kita lihat contoh lain. Oke, kita disuruh membuktikan ini tanpa menggunakan truth table. Saya mulai dari bagian kanan. Oke, ini ya. Oke, jadi tadi apa tricks pertama? Cepat-cepat bubarkan implikasi pakai hukum implikasi. Kemudian kalau saya lihat ini, variabelnya beda posisi ya. Bisa nggak saya ubah posisi mereka? Sangat bisa pakai hukum komutatif. Okay. Kemudian di sini not Q, padahal kita punya Q. Bisa nggak kita membuat bentuk not Q di sini? Oh, bisa, tetapi pakai hukum negasi ganda. Jadi bukan hanya not Q. Kalau nggak bisa sembarangan pakai not Q ya, karena Q itu ekuivalennya dengan not Q, hukum negasi ganda. Nah, sekarang coba perhatikan, ini kita sudah hampir sampai pada bentuk sini. Ini kita sudah punya disjungsi, nah ini kan hukum implikasi. Ya, jadi kalau ini, oke, jadi ini kalau ini adalah, gitu kan, bisa lihat, ya negasi dari not Q atau not P. Nah, itu adalah hukum implikasi dari bentuk kanan ke bentuk kiri. Oke? Atau kalau mau kita mulai dulu dari bagian kanan, karena kalau bagian kanan kelihatannya lebih kompleks dari bagian kiri ya, ada negasi-negasi sama saja. Jadi saya mulai dari bagian kanan di sini dalam contoh berikut, saya terapkan hukum implikasi. Ya, kemudian pakai hukum negasi ganda. Kemudian kalau di sini kan sekarang kita dari kanan ke kiri ya. Oh, kita perlu balik ya komutatif karena P dan Q-nya terbalik. Setelah itu kita sudah sampai pada hukum implikasi. Oke, jadi kita bisa mulai dari kiri atau kanan sama saja, tetapi biasanya lebih gampang itu kalau kita mulai dari ekspresi yang lebih kompleks. Seperti ini sebenarnya lebih gampang ya dibandingkan dengan ini. Oke, ada ya. Nomor 2, contoh lain. Oke, yang jelas ini PRS, ini PSR ya. Pasti nanti kita perlu komut, kemudian tanda kurung juga ya. Di sini di R dengan S, di sini dengan P dan S. Coba kita mulai. Hukum De Morgan dulu. Ya, di sini ya, hukum De Morgan dulu. Oh, yang ini ya, yang besar ya. Kalau ini kita anggap M, ini adalah N, maka hukum De Morgan-nya bagaimana? Tanda berubah menjadi negasi. Kemudian not dari M,
kemudian not dari N. Baik. Kemudian negasi ganda disederhanakan. Baik. Nah sekarang, ketika kita sudah punya dua disjungsi berurutan seperti gini ya, dua or gini, wah ini udah sedap sekali. Ini berarti kita bisa pakai hukum komutatif atau hukum asosiatif seenaknya. Oke, coba kita lihat di sini S dengan R, ini R dengan S. Oke, bagaimana kita komut dulu? Kemudian di sini tanda kurungnya antara S dengan R, sedangkan di sini P dengan S. Bisa nggak kita pindahkan ke sini? Sangat bisa karena mereka qualified ya untuk hukum asosiatif. Setelah itu coba lihat ini not R-nya udah sama, tetapi ini oke, di sini not, di sini maksud saya di sini or, di sini and, lalu P dan S-nya saling negasi masing-masing ya. Wah, ini De Morgan banget. Ya, jadi ini adalah bagian kanan dari De Morgan. Tanda berubah, negasi ditarik keluar, lalu kita pakai negasi-negasi. Jadi sebenarnya ini adalah not P, ini adalah not S. Sampailah kita pada tujuan. Contoh lain. Ini yang berbeda apa ini? Oke. Yang jelas ini ada N. Lalu di sini Q, tanda kurungnya ada di QR, sini PQ. Oke. Trik nomor 1 tadi apa? Cepat-cepat bubarkan dulu hukum implikasi. Saya pakai hukum implikasi satu kali lagi di sini. Nah, lihat ini sudah sama-sama disjungsi, berarti kayaknya tanda kurung ya. Saya perlu pindahkan ke sini. Oke. Hukum asosiatif. Kemudian, nah di sini and, di sini or, dan mereka semuanya berlawanan. Oke, berarti ini sangat De Morgan. Ya. Jadi negasinya ditarik keluar, or jadi N, not P, not Q. Oke, nah sekarang ini apa ini hubungannya? Oh, ini adalah hukum implikasi dari bagian kanan ke kiri. Oke, sudah sampai. Sebagai latihan, silahkan menggunakan hukum-hukum untuk membuktikan ekuivalensi ini. Kalau ini gimana ya? Ini kayaknya kalau kita bisa mendekat-dekatkan not Q dengan Q, kita akan bisa pakai hukum negasi ya. Kemudian ini bagaimana? Oke, yang jelas setelah kalian bubarkan implikasi di sini, kalian akan punya sederetan disjungsi. Nah, itu yang nanti harus diubah menjadi konjungsi di sini. Berarti itu De Morgan banget. Dan tanda kurungnya, coba supaya tanda kurung mengurung P, Q, dan R-nya, dan S berdiri sendiri. Oke. Jangan pernah berhenti belajar.